Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat fardu, apa itu sholat dan lain sebagainya. Nah, sekarang pembahasan kita sampai di tata cara sholat fardu. Nah, karena kita di Muhammadiyah, nanti insyaallah Ustadz akan menjelaskan tentang tata cara sesuai yang tertulis di HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah sesuai. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah tata cara sholat. Sebelum kita masuk ke tata cara sholat, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada kita bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus sesuai. Tidak boleh kita menambahkan, tidak boleh kita mengurangi. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan gerakan sholat, karena semuanya sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah satu-satunya perintah yang langsung diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara Allah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan sholat? Nah, ini di sini adalah tata cara sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa sholli ala jambik." Jadi sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa baru berbaring. Berbaring nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa disolatin. Ya. Selanjutnya, yang pertama harus kita lakukan setelah kita berdiri adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya di mana? Kita berniat di dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi ketika kita niat, kita cukup meniatkan di dalam hati. Akan tetapi niat kita harus benar-benar terdiri di dalamnya ada sholat apa yang akan kita lakukan, dan bentuk dari sholat kita itu sholat wajib ataupun sunnah. Itu harus kita niatkan di dalam hati. Misalnya kita berdiri untuk melakukan sholat duhur, ya kita niat bahwasanya kita di situ berdiri untuk melakukan sholat duhur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan yang melakukan talafut bin niyah, melafadzkan niat? Nah, itu tidak dipermasalahkan. Ya, jadi itu hanya perdebatan di kalangan para ulama. Itu menurut Imam Syafi'i hanya untuk litaqwiyatin niyah, untuk menguatkan niatnya. Jadi itu dilafadzkan. Nah, tapi yang wajib adalah niat di dalam hati, wajib untuk berniat sebelum kita melakukan salat. Di dalam HPT disebutkan bahwasanya untuk berniat kita cukup di dalam hati, tidak usah dilafadzkan. Ya. Kemudian wajah dan anggota badan menghadap kiblat. Pasti ya, tentunya kita ketika kita melakukan salat harus menghadap ke kiblat. Pandangan ke tempat sujud, tidak boleh noleh-noleh, tidak boleh menghadap ke depan atau memandang lain sebagainya. Pandangan fokus ke arah tempat sujud. Kemudian kedua kaki direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Jadi tidak boleh rapat. Kalau rapat nanti mudah jatuh. Ya. Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Ya, setelah kita berdiri tegap, kita takbiratul ihram, melafadzkan Allahu Akbar. Kemudian kedua tangan diangkat sejurus dengan bahu, ya. Telinga kemudian mensejajarkan ibu jari dengan telinga. Jadi seperti ini. Meskipun ada beberapa gerakan takbir, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, itu semuanya diperbolehkan, tapi di sini menurut Himpunan Tarjih atau di buku kelas 7 yang kita pelajari, di sini
ibu jari setara dengan telinga. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan lengan di atas dada. Jadi seperti ini, ya, di atas dada. Meskipun ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, itu semuanya khilafiyah, ya. Itu semuanya adalah tentang perbedaan para ulama. Jadi kalau di himpunan tarjih itu seperti ini, ya. Yang penting kita tahu dalilnya, tahu dasarnya, dan kita ikuti, ya. Jadi seperti ini. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Bil ma'i wassalji wal barad. Nah, itu adalah doa iftitah. Kemudian selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Tentunya teman-teman semuanya sudah hafal tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ini hukumnya wajib, ya. Dia adalah salah satu rukun. Jadi kalau nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat seseorang hamba itu tidak sah kalau dia tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi Al-Fatihah itu harus dibaca. Kalau sholatnya 2 rakaat, ya berarti di dua-duanya membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya 4 rakaat, jadi 4 rakaat semuanya harus ada Al-Fatihahnya. Kemudian sholat selanjutnya adalah ruku' dengan tumak ninah, ya. Di sini. Kenapa di sini harus ada tumak ninah? Karena ini salah satu kunci sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini melakukan sholat, ya, dia sholatnya cepat banget, ya. Jadi ruku belum selesai, belum bungkuk gini, dia udah berdiri lagi. Sujud belum kena sudah berdiri lagi. Kemudian setelah dia sholat dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi, ulangi sholatmu. Nah, kejadian itu berulang-ulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ma'alimtu ghaira hadza fa'allimni. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nggak tahu selain seperti ini. Yang tak ngertiin ya, yang aku ngertiin ya cuman seperti ini. Ya, jadi selain itu aku nggak tahu. Maka ya Rasulullah, ajarin aku. Akhirnya dia diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu takbir, ketika kamu hendak sholat kamu takbir, kemudian ketika kamu rukuk hatta tatma'inna raki'an, ketika kamu sujud hatta tatma'inna sajidan. Nah, di situ Rasulullah mengajarkan bahwasanya ketika waktunya tumakninah, ya waktunya sholat kita ya harus tumakninah. Rukuk tumakninah benar-benar sampai kita dalam keadaan rukuk, i'tidal benar-benar dalam keadaan tegap berdiri, sujud benar-benar semua anggota sujud kita menempel di tanah atau di lantai. Nah, ketika kita rukuk apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah takbir sambil mengangkat kedua tangan, ya, takbir tadi untuk melakukan rukuk. Kemudian punggung lurus sejajar dengan leher dan kedua tangan memegang lutut. Jadi tangannya memegang lutut, kemudian punggungnya ini lurus, ya, lurus. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini, ya. Jadi harus benar-benar lurus. Kemudian membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu ketika rukuk. Kemudian i'tidal. I'tidal mengangkat kedua tangan sambil membaca sami'allahu liman hamidah, ya. Jadi seperti takbir tadi, sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca doa rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa untuk ketika kita i'tidal. Setelah i'tidal sujud dengan tumakninah. Lagi-lagi harus tumakninah. Karena kenapa? Kalau nggak tumakninah, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat kita tidak boleh terburu-buru. Ya, dalam sholat kita tidak boleh terburu-buru. Karena dalam sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud harus meletakkan. Nah, ketika sujud ini ada 7, ya. Ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai. Apa saja itu? Yang pertama adalah wajah. Wajah ini terdiri dari jidat, dahi, dan hidung. Jadi ini harus benar-benar nempel di lantai. Jadi nggak boleh sujud hanya nempel keningnya saja, hidungnya tidak nempel. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya.
Jadi yang namanya wajah itu harus menempel dahi dan hidung. Kedua telapak tangan di atas tanah serta merenggangkan tangan dari lambung dengan merenggangkan siku. Jadi begini ya. Jadi tidak boleh begini. Kenapa? Karena ini yushabbihul kalb ya. Dia seperti mohon maaf anjing ya, seperti anjing. Anjing kalau duduk kan seperti ini. Nah, itu tidak boleh kan. Jadi kita harus agak merenggangkan, membuka siku kita. Tangan di atas lantai. Kemudian dan meletakkan kedua lutut dan jari kaki. Jadi berapa? 1, 2, 3, kemudian tambah lutut 2, 5 tambah jari-jari 2 berarti 7. Itu 7 anggota yang harus menempel ketika kita sujud. Nah, ketika itu semua sudah nempel, kita tumak ninah ya, tahan sebentar, tahan sejenak. Setelah itu membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Nah, kemudian setelah itu baru kita angkat dari tempat sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud adalah duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan ujung telapak kaki kanan bertumpu dengan ujung-ujung jarinya yang dilipat ke bawah. Ya, jadi seperti ini, dilipat ke bawah. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lututnya sambil membaca doa. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu doanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ya, ini sujud tasyahud awal disebut sebagai iftirash ya. Iftirash itu adalah duduk tasyahud awal. Meletakkan kedua tangan di atas lutut dan jari telunjuk kanan diacungkan ya seperti biasa seperti ini ya. Sambil membaca doa tahiyat. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat dan lain sebagainya sampai akhir itu ya. Itu yang harus dihafalkan. Karena ketika sholat kita wajib untuk membaca doa. Kemudian melakukan gerakan dan bacaan sholat pada rokaat yang ketiga dan keempat. Jadi kalau sholatnya 4 rokaat berarti di rokaat kedua dan ketiga itu sama. Rokaat keempat dan rokaat ketiga dan keempat sama dengan rokaat sebelumnya. Akan tetapi di rokaat ketiga dan keempat kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Tidak usah diikuti dengan ayat-ayat pendek. Kemudian gerakan dan bacaan rukuk dan sujud pada rakaat ketiga dan keempat sama seperti pada rakaat pertama dan kedua itu. Ini sama bacaannya. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan dan menumpukkan pantat di atas lantai itu ya. Itu disebut sebagai tawarruk. Kalau pertama tadi namanya apa? Iftirash, kalau kedua tawarruk. Kalau tasyahud akhir itu namanya tawarruk, kalau tasyahud awal namanya iftirash. Kemudian membaca doa tasyahud dan salawat Nabi. Jadi doanya seperti tasyahud awal tadi. Cuman di tasyahud akhir ditambahin Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang harus dibaca. Di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, kemudian dari fitnah dajjal. Naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu baru membaca salam dengan memalingkan muka sampai kelihatan pipinya ke kanan baru ke kiri ya. Membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 2 kali. Nah, kemudian setelah sholat tadi selesai, tentunya sholat itu harus dilakukan dengan tumak ninah. Tugas kalian adalah kalian harus menghafal doa-doa sholat tersebut ya. Doa-doanya harus dihafal. Nggak apa-apa sedikit demi sedikit harus hafal ya. Karena sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Kalau kita doanya nggak hafal, nah berarti sholat kita tidak manfaat. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam, dia belum bisa berdoa. Kalau orang baru masuk Islam seperti mu'alaf itu cukup membaca tasbih, tahmid, tahlil sambil dia menghafalkan
doa-doa tersebut sampai dia hafal. Nah, melakukan sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan sholat fardu. Di antaranya adalah sholat fardu merupakan amalan yang pertama kali dihisab dari hari kiamat. Nah, jadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iri amalih, fa in fasadat fasada sa'iri amali. Jadi kalau sholatnya itu baik, maka seluruh amalnya insya Allah akan baik. Kalau sholatnya itu buruk, maka seluruh amalnya juga akan ikut buruk. Maka di sini sholat ini menentukan. Makanya kalau sholat tadi yang benar, sholatnya harus sesuai dengan rukun dan syaratnya, harus selalu diikuti dengan tumak-ninah, ya. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kemudian sholat ini juga bisa sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang melakukan sholat selama 5 kali dalam sehari, ya 5 waktu, itu diibaratkan kita mandi. Ya, kita punya rumah kita itu di depan rumah kita ada sungai. Nah, kita setiap hari mandi dari sungai itu 5 kali, sehari mandi 5 kali. Kita kira-kira bersih nggak badan kita? Bersih. Nah, itulah ibarat sholat. Jadi sholat ini bisa membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian akan menjadi orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Telah bahagialah, beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Jadi tidak cukup beriman saja, kan, tapi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika kita sholat harus khusyuk, tidak ada yang dipikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholatnya jangan terburu-buru sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna fis shalah." Ya Bilal, jadikan kita itu tenang ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat harus benar-benar tenang, kita sadar bahwasanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa difahami, semoga bisa dipraktekkan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang senantiasa melakukan sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.